Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Iva masih dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian bersama keluarga anak-anak dan alhamdulillah kabar Bu Iva di sini juga dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa tetap bersemangat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva masih tetap membahas bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Jika pada beberapa pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bagian dari bab 3 ini atau subbab A dan B, maka pada pertemuan kita kali ini Bu Iva akan memfokuskan pembelajaran pada materi subbab yang kecil anak-anak, yaitu tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menelaah potensi dan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis potensi agrikultur di Indonesia dengan baik. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis hambatan-hambatan dalam pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Sudah siap ya untuk belajar ya? Kita mulai anak-anak. Yang pertama, tentang penguatan ekonomi maritim. Kamu tentu masih ingat anak-anak sebuah lagu pada waktu kamu masih kecil dulu. Nenek moyangku orang pelaut. Ingat kan lagu itu? Nah, jadi sejak dulu negara kita sudah terkenal sebagai negara maritim anak-anak. Tetapi apakah maritim itu sama dengan kelautan? Selama ini banyak orang yang menganggap sebuah hal yang sama. Maritim ya kelautan, kelautan ya maritim. Apakah sama itu? Sebelum kita lebih lanjut ke materi pembahasan, kita kupas dulu apa perbedaan antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim atau disebut dengan maritime economy. Ekonomi maritim yaitu suatu kegiatan manusia, kegiatan ekonomi yang manusia yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa yang terkait di dalamnya. Ini Bu Iva punya ilustrasi atau punya gambar tentang transportasi laut. Ada banyak transportasi laut anak-anak. Kamu bisa lihat itu bermacam-macam kapal yang digunakan dalam transportasi di laut. Ini termasuk ekonomi maritim. Yang keduanya adalah industri galangan kapal dan perawatannya anak-anak ya. Itu perawatan kapal seperti itu hampir dimiliki di semua pelabuhan anak-anak ya. Kemudian pengoperasian pelabuhan. Seperti kamu ketahui bahwa perdagangan antar negara atau antar daerah, ini subbab materi kita yang kemarin, tidak lepas dari jasa-jasa kelautan ini anak-anak ya. Melalui karena transportasinya atau lalu lintasnya melalui jalur laut. Nah, itu anak-anak ya, pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa. Jasa di sini misalnya adalah jasa pengiriman barang. Nah, ini semuanya yang disebut dengan ekonomi maritim anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kelautan, marine economy. Ekonomi kelautan yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan dan di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau ekonomi maritim tadi lebih kepada industri atau kegiatan ekonomi yang terkait dengan transportasi lautnya, galangan kapalnya, pelabuhannya, dan jasa-jasa yang terkait.
Kalau ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang memfokuskan pada hasil sumber daya alam yang dihasilkan oleh laut tersebut, anak-anak. Nah, contohnya ini adalah ikan. Jelas anak-anak ya, salah satu hasil utama dari laut adalah ikan. Terkait dengan sumber daya alam yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, selain hasil ikan, juga ini adalah industri pembudidayaan mutiara. Mutiara nanti sudah dibedakan lagi anak-anak, ada mutiara air asin dan mutiara air tawar, ya. Kemudian ada juga ini industri garam atau sumber daya alam garam. Nah, ini anak-anak ya. Dan contoh yang terakhir ini misalnya pariwisata berupa jasanya, ini berarti anak-anak ya. Ini adalah jasa terumbu karang, wisata terumbu karang. Tentunya masih banyak lagi anak-anak. Masih ada lagi misalnya industri di rumput lautnya. Nah, kemudian kerang-kerangan anak-anak dan kerajinan tangan dari kulit kerang. Itu semua termasuk dalam ekonomi kelautan. Jadi sudah bisa membedakannya anak-anak ya. Kalau ekonomi maritim itu lebih pada sarana dan prasarana pendukungnya anak, meliputi pelabuhan, galangan kapal, transportasi lautnya, ya, industri jasa pelabuhannya. Tapi kalau ekonomi kelautan terkait dengan sumber daya alam yang dihasilkan. Ya. Bisa difahami ya? Bagaimana kondisi ekonomi maritim Indonesia saat ini, anak-anak? Catatan penting bagi kalian yang harus kamu ketahui, yang pertama adalah potensi kelautan Indonesia, anak-anak. Wilayah perairan Indonesia itu mencakup 6.315.222 km persegi. Ini luas wilayah perairan atau kelautan Indonesia, anak-anak. Dengan panjang garis pantainya 99.093 km. Ini garis pantainya. Dan gugusan pulau yang ada di Indonesia lebih dari 17.000 pulau. Ini adalah potensi, anak-anak. Potensi ekonomi maritim yang dikembangkan Indonesia seperti ini menjadikan Indonesia memiliki visi ke depan, yang mana pada tahun 2045 Indonesia ingin menjadi sebagai poros maritim dunia dengan potensi yang ada. Bayangkan anak-anak, tahun 2045, kamu berumur berapa tahun itu anak-anak? Nah, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan adanya visi seperti ini, maka pembangunan yang terjadi di Indonesia ada perubahan paradigmanya. Yang semula pembangunannya itu adalah pembangunan berbasis daratan, land-based development, artinya wilayah daratannya yang banyak dikembangkan atau dibangun, maka dengan adanya visi pada tahun 2045 berubah pembangunannya menjadi pembangunan berbasis kelautan, ocean-based development. Ini adalah kondisi maritim Indonesia sekarang anak-anak ya. Jadi sekarang yang digarap pemerintah tidak lagi pembangunan yang berbasis daratan, tapi pembangunan berbasis kelautan. Ini mengacu pada yang di awal tadi anak-anak, ada ekonomi kelautan, ada ekonomi maritim. Maka sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun ekonomi maritim dan ekonomi kelautan Indonesia. Bisa ya difahami ya? Selanjutnya anak-anak, selain kita punya penguatan ekonomi maritim, Indonesia juga mengembangkan penguatan ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di garis bawah ya anak-anak ya, sumber daya hayati. Faktor yang mendukung adanya ekonomi agrikultur di Indonesia anak-anak, yang pertama adalah kaya akan sumber daya alam. Ini sudah pasti anak-anak dan ini diakui seluruh dunia. Yang kedua, beriklim tropis.
Yang ketiga, tanah subur, karena Indonesia sebagai tempat pertemuan dua lempeng yang menyebabkan Indonesia kaya akan gunung api. Nah, ini anak-anak ya, pelajaran yang telah lalu masih terkait. Kalau beriklim tropis karena berada pada garis khatulistiwa, dan tanahnya subur karena berada pada lempeng pertemuan dua lempeng. Dan yang ketiga yaitu di Indonesia memiliki sumber daya air yang sangat memadai karena ini terkait dengan irigasinya, dan juga Indonesia kaya akan sumber daya manusia. Penduduknya banyak, berpotensi untuk mengelola sumber daya alam. Ini adalah pendukung adanya ekonomi agrikultur di Indonesia. Agrikultur ini anak-anak meliputi yang pertama adalah bahan pangan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan bahan pangan, apakah itu makanan pokok, makanan yang berupa protein, atau makanan yang berupa vitamin anak-anak ya. Itu ada gambar padi, kemudian kacang-kacangan, ada buah-buahan anak-anak ya, ada singkong. Pokoknya segala sumber daya untuk bahan pangan manusia. Ini masuk dalam agrikultur. Yang kedua adalah tanaman bahan industri. Ini Bu Iva mencontohkan adalah karet. Masih banyak anak-anak ya, ada jagung, ada tembakau, ada teh. Nah, itu adalah tanaman-tanaman sebagai bahan industri. Jadi masih membutuhkan pengolahan di pabrik. Yang ketiga yaitu tanaman sebagai sumber energi. Ini sebagai energi alternatif tentunya anak-anak ya, sebagai pengganti energi fosil. Itu Bu Iva mencontohkan adalah pohon jara. Ya, dari biji pohon jara itu bisa menghasilkan energi sebagai pengganti energi fosil. Selanjutnya, tanaman hias. Nah, ini sekarang anak-anak ya, saat ini pada masa pandemi seperti ini lagi ngetren berbagai macam tanaman hias anak-anak ya, yang harganya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kemudian selanjutnya adalah tanaman bahan obat. Nah, ini anak-anak Indonesia sangat terkenal ini yang disebut dengan herbal. Nah, itu anak-anak ya, jamu-jamuan, ada kunyit, ada asam, ada kapulaga, dan macam-macam. Indonesia kaya sekali akan tanaman-tanaman obat ini anak-anak ya. Kemudian agrikultur juga mencakup bioenzim. Bioenzim ini terkait dengan pengolahan makanan yang difermentasikan anak-anak. Itu Bu Iva mencontohkan tempe. Selain tempe nanti ada bisa pembuatan tape anak-anak ya. Itu fermentasi yang memanfaatkan bioenzim atau mikroorganisme. Ya, tape, ada tempe, kemudian pembuatan yogurt, kemudian pembuatan keju. Nah, itu semuanya adalah memanfaatkan bioenzim. Selanjutnya yaitu tanaman pelindung. Nah, ini juga potensi agrikultur yang dimiliki Indonesia anak-anak. Itu salah satu contohnya adalah pohon ketapang. Ini sangat dibutuhkan untuk hiasan di jalan-jalan atau untuk pembuatan taman kota. Ini anak-anak ya, tanaman pelindung. Dan yang terakhir contoh yang diberikan Bu Iva yaitu agrikultur juga meliputi berbagai macam hewan ternak. Nah, anak-anak ya, ada banyak, ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada itik, ada bebek, dan teman-temannya yang lain itu ya. Itu adalah potensi agrikultur yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi tidak hanya tanaman, karena pengertian agrikultur tadi adalah sumber daya alam hayati, maka selain tanaman juga meliputi berbagai macam hewan ternak. Apa anak-anak manfaat atau hasil dari adanya ekonomi agrikultur tersebut? Nah, agrikultur tadi yang sudah disebutkan Bu Iva di depan, itu pengolahannya bisa sebagai komoditas ekspor Indonesia, sebagai pengganti ekspor migas. Kalau yang tadi berarti ekspor non migas dari sektor agrikultur Indonesia. Ini anak-anak ya, bahan-bahan agrikultur tadi diolah sebagai makanan olahan. Ini sebagai komoditas ekspornya anak-anak ya. Nah, makanan olahan tersebut misalnya dari coklat. Nah, ini dari pohon kakao anak-anak ya. Ini termasuk tanaman industri. Kemudian biskuit, nah, ada kacang-kacangan, pengolahan susu, juga buah dan sayur.
ini adalah potensi agrikultur Indonesia. Karena sekarang untuk ekspor Indonesia yang banyak diminati di mancanegara, salah satunya adalah kuliner. Dan kuliner itu dihasilkan dari pengembangan ekonomi agrikultur. Bisa difahami anak-anak ya? Demikianlah tadi anak-anak materi pembelajaran kita pagi ini. Semoga yang disampaikan Bu Iva ada guna dan manfaatnya buat kalian semua. Disimak baik-baik, dipelajari baik-baik anak-anak ya. Jangan lupa tetap bersemangat, stay home, dan jaga kondisi. Sampai bertemu pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.